Shalom sudah dikasih Tuhan, salam dari Shell Beach atau Pismo Beach dari California. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Kita belajar dari Injil Matius pasal 19. Kisahnya agak panjang, saya akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Demikianlah Matius 19 ayat 1 sampai 9. Berbicara tentang masalah perceraian adalah sesuatu yang sangat sensitif. Dan tiap-tiap kasus biasanya berbeda-beda. Nah, pada waktu kita berpikir atau kita mencari jawaban atau mencari jalan keluar, sebetulnya firman Tuhan sudah memberikan kepada kita satu panduan. Tidak kebetulan Matius 19 ini diawali oleh Matius 17 atau didahului Matius 17 dan 18, di mana kita belajar tentang pengampunan dan di mana kita belajar tentang menegur saudara yang berbuat dosa. Jadi sebetulnya yang hendak ditekankan Tuhan Yesus di sini adalah bahwa betapa pentingnya pengampunan sebelum seseorang mengambil keputusan atau memikirkan untuk perceraian. Pengampunan haruslah didahulukan. Lalu bagaimana dengan perceraian? Matius 19, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sejak semula Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Alkitab berkata, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Apakah mungkin Allah yang merancangkan pernikahan, Allah juga merancangkan perceraian? Rasanya tidak mungkin, bukan? Bagaimana mungkin di satu pihak Allah merancangkan bertemunya laki-laki dan perempuan terikat di dalam ikatan pernikahan, lalu Allah juga yang mengizinkan perceraian? Nah, mengapa seringkali terjadi? Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau ada yang bersalah, tegur empat mata. Kalau empat mata tidak bertobat, bawa 2-3 orang saksi. Kalau tidak mau bertobat, umumkan kepada jemaat. Kalau tidak mau bertobat, perlakukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Lalu kita belajar dari Matius 18. Ampunilah saudaramu yang bersalah. Sebab kalau kamu mengampuni orang yang bersalah, maka Bapamu juga akan mengampuni kamu. Itu sebabnya
Dari 2 video hari kemarin dan sebelumnya, saya membagikan tentang pengampunan. Jadi sebetulnya apakah kunci bagi sebuah kelangsungan atau kelanggengan pernikahan? Kuncinya adalah pengampunan. Di dalam kasih ada pengampunan. Selama pengampunan masih tersedia, maka kita bisa menjauhkan diri dari tindakan-tindakan seperti perceraian dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, ya situasinya berat Pak, situasi yang saya alami berat. Saya menyadari itu, sebabnya saya katakan tadi di awal video, berbicara tentang perceraian adalah bukan sesuatu yang mudah, ada sesuatu yang complicated karena berhubungan satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya betapa pentingnya konseling pranikah. Dan saya juga menganjurkan gereja-gereja, jangan hanya konseling pranikah, jangan hanya premarital counseling, tapi juga postmarital counseling. Sebab kalau hanya konseling pranikah, sebelum menikah kita tidak mengalami apa-apa. Yang terjadi biasanya adalah setelah menikah. Terjadi gesekan, ketidakcocokan, perbedaan, terjadi dosa dan segala sesuatu yang seringkali tidak tersentuh oleh gereja, oleh pelayan-pelayan Tuhan. Itu sebabnya ada baiknya kita merenungkan perkataan Tuhan Yesus ini, sehingga kita berhati-hati sebelum kita menikah. Pilihlah pasangan yang kepadanya kita bisa menikah selama-lamanya. Karena Alkitab berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, besok kita akan melanjutkan bahasan kita lagi, masih berbicara tentang perceraian. Tapi saran saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, silakan membaca Matius 19, merenungkan kembali perkataan Tuhan Yesus. Allah yang merancangkan pernikahan, maka Allah itu juga yang akan menolong kita melewati masa-masa sulit dalam pernikahan kita. Allah yang mempersatukan, tidak mungkin Allah merancangkan perceraian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pada hari ini kami percaya Tuhan, setiap rumah tangga yang sedang menghadapi pergumulan masalah, kami minta Tuhan beracara. Kalau Tuhan yang sudah mempersatukan, maka Tuhan tidak mungkin menceraikannya. Hanya kematian yang dapat menceraikan. Karenanya Tuhan, ajari kami untuk belajar rendah hati, mau mendengar suara Tuhan, taat kepada perkataan Tuhan Yesus, sehingga kami bukan menuruti emosi, menuruti kemauan kami, atau kami tidak melihat jalan keluar, karena kami percaya selama kami suami istri, selama pasangan ini berjalan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus, kami percaya pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kalau ada pasangan-pasangan yang sedang bergumul, yang sedang terancam perceraian. Tuhan, mari biar kasih dan pengampunan-Mu itu berlaku atas kami semua. Berlaku satu dengan yang lainnya. Kami dimampukan untuk mengasihi sama seperti Bapa sudah mengasihi kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa lagi.